makes the sun to rise and brings the earth new life in every being. Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food for my table, who cares for all of my needs, who walks the road with me, has grown with me through all that I
Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Apa kabar hari ini? Saya percaya bahwa Bapak Ibu kita semua, kita ada dalam kebaikan Tuhan yang terus menyertai memelihara hidup kita. Ada banyak hal yang kita alami hari-hari ini, sepanjang minggu yang telah kita lewati, tapi saya percaya bahwa kita melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita bersyukur karena hari ini Tuhan membawa kita kembali masuk dalam hadirat Tuhan. Saya mengajak kita semua hari ini dengan penuh sukacita, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau membawa semua syukur kita, pujian kita, penyembahan kita bagi Tuhan. Kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita bawa pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Engkau sungguh sangat baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ini saat-saat yang indah yang Kau anugerahkan bagi kami. Kami datang dalam hadirat-Mu. Kami membawa syukur kami bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah kami berhadapan denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu. Kami rindu menikmati itu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Sebab hadiratmu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Ini saat-saat yang indah Tuhan, saat indah kami berhadapan dengan, ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih
menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu, Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita menyembah Tuhan. Mari buka suaramu, naikkan syukurmu bagi Tuhan. Kami menikmati kemurahan-Mu Tuhan, menikmati kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau sangat baik. Haleluya, haleluya. Ini pujian penyembahan kami, mengagungkan Engkau. Haleluya, Engkau agung mulia. Yesus, kami menyembah-Mu sebab Engkau sangat baik. Terima kasih buat kebaikan demi kebaikan-Mu. Haleluya, Engkau Allah yang mulia. Kami menyembah-Mu, kami agungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih hadirat-Mu memenuhi kami, melingkupi kami. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ini kerinduan kami. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kami rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, nikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Bapa, kami menyembah Engkau, kami mengagungkan Engkau, Allah yang sungguh sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan demi kebaikan-Mu dalam hidup kami. Melewati hari-hari kami Tuhan bersama dengan Engkau, dan Engkau menjadi kepastian bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini, kesempatan kami boleh datang lagi dalam hadirat-Mu. Kami boleh membawa semua syukur penyembahan kami kepadamu. Dan terima kasih karena hari ini Tuhan berkenan menemui kami. Tuhan berkenan melawat dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, sucikan, kuduskan kami semua yang beribadah, supaya kami layak Tuhan untuk naik ke gunung kudus-Mu. Kami layak untuk menerima semua berkat-berkat-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang ada di tengah-tengah kami. Engkau akan beracara di tengah-tengah kami dan memberkati kami. Karena itu Tuhan, ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya kami pertaruhkan jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam pimpinan tuntunan Roh Allah yang kudus. Tuhan memberkati kami semua yang beribadah di hari ini. Mari semua Bapak Ibu jemaat Tuhan katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya bahwa Tuhan menyertai seluruh kehidupan kita. Hari ini kalau kita ada itu karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan bukti bahwa Tuhan masih terus menyertai kita ketika Tuhan mau terus berbicara bagi kita. Dan hari ini Tuhan mau berbicara bagi kita. Tuhan mau memberkati kita lewat kebenaran firman. Firman-Nya itu yang membuktikan bahwa Dia menyertai kita. Firman-Nya itu kekuatan dalam hidup kita. Mari kita buka hati kita. Kita siapkan hati kita. Tuhan mau melayani kita lewat kebenaran firman. Firman-Mu berkata, Engkau setia Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu yang selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan
pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita ada kembali dalam ibadah pagi hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan sama-sama berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kalau pagi ini kami boleh ada dalam hadirat Tuhan dan kami boleh ada di rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa hadirat-Mu juga hadir di tengah-tengah anak-anak-Mu yang beribadah, dimanapun mereka berada dan beribadah. Terima kasih Tuhan, dan kami rindu supaya dalam ibadah ini kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Setelah kami memuji dan menyembah Engkau, bersyukur kepadamu lewat puji-pujian kami. Karena itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami, urapilah kami semua, jemaat Tuhan, siapapun yang mendengarkan akan kebenaran firman ini, Roh Kudus akan memberi mereka pengajaran, memberikan penjelasan yang sebenar-benarnya. Dan biarlah kiranya juga Tuhan memberikan urapan kepada hamba-Mu yang menyampaikannya. Sembunyikan di belakang salib-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir mulut hamba-Mu ini datang daripada Tuhan, dipimpin dan diurapi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga setiap firman boleh memberkati kami semua. Yang lemah dikuatkan, yang
Oh Tuhan Yesus mempunyai persoalan dibebaskan dan dilepaskan, diberi kemenangan. Bahkan mereka yang belum percaya menjadi percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Inilah saatnya dan waktu yang sangat kami tunggu-tunggu. Berfirmanlah kepada kami, karena kami memerlukan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami mohon segala seruan doa kami ini dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, saya akan meneruskan tema-tema yang lalu dari khotbah-khotbah yang telah disampaikan dalam 3 seri yang lalu. Ini seri yang keempat yang saya harus sampaikan kepada saudara-saudara. Di dalam satu rangka supaya kehidupan pribadi kita, setiap orang-orang yang percaya boleh mengalami kemenangan di dalam menghadapi kehidupan ini. Tema pada pagi hari ini adalah salib dan dunia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan sama-sama membaca kitab Ulangan pasal yang ke-21, ayat yang ke-23. Ulangan pasal 21, ayat yang ke-23. 22 dan 23, sorry ya, kita sambung. Apabila seorang berbuat dosa dan sepadan dengan hukuman mati, ia lalu dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Dikatakan di dalam ayat yang ke-23 bagian yang B dikatakan di sana, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung itu terkutuk oleh Allah. Jadi saudara-saudara dikasihi Tuhan, kalau kita melihat sebuah peristiwa di mana Yesus mati disalib, tergantung di sana, itu dia menjadi seorang yang terkutuk oleh Tuhan. Karena segala dosa umat manusia ditumpahkan di atas dirinya. Dosa adalah sesuatu yang sangat-sangat dibenci oleh Tuhan dan tidak disukai oleh Tuhan. Jadi salib itu menjadi satu lambang keaiban. Salib itu menjadi satu lambang kutukan. Oleh karena itu seorang ahli pidato, seorang ahli yang berbicara di depan publik, dia pernah mengatakan seperti ini dan merumuskan kata salib itu sebagai satu yang sangat-sangat aib bagi orang-orang Roma pada saat itu. Dan oleh karena itu dia memberikan satu sikap, satu statement bagaimana seharusnya orang-orang Roma terhadap salib itu. Jadi salib itu harus lenyap dari tiap-tiap warga Roma. Harus lenyap, salib itu tidak boleh ada dalam tiap warga Roma. Dan namanya pun salib, karena itu adalah aib dan itu adalah kutukan, harus lenyap dari ingatan, dari mata dan telinga orang-orang Roma. Jadi Cicero ini memberikan gambaran tentang betapa luar biasa aibnya, kotornya, najisnya salib itu bagi orang-orang Roma. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, itu juga diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi. Bahwa orang yang tergantung, yang disalib itu adalah orang-orang terkutuk. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini sesuatu yang harus kita renungkan betul-betul agar benar-benar kita yang menjadi orang-orang percaya itu betul-betul memahami arti salib bagi hidup kita sesungguh-sungguhnya. Kita mengenal peristiwa kala Tuhan Yesus akan disalibkan. Ketika Tuhan Yesus diadili
oleh Pilatus. Ya. Orang-orang berteriak pada saat itu, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, salib itu lambang keaiban, lambang kutukan, lambang kenajisan, lambang dosa yang tidak bisa ditolerir oleh Allah. Dan juga manusia memandangnya ini satu hal yang sangat tidak boleh ada di dalam diri orang Roma dan bagi semua orang. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-8, yang kita baca sama-sama. Di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-8. Satu Korintus 2 ayat yang ke-8. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Roma Korintus. 1 Korintus 2 ayat yang ke-8. Tidak ada lagi penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan Yesus yang mulia itu. Jadi siapa yang menyalibkan Tuhan Yesus? Yang menyalibkan Tuhan Yesus adalah dunia. Dunia ini yang menyalibkan Tuhan Yesus. Kita tahu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa. Segala dosa umat manusia ditimpakan kepadanya. Dan kenapa dosa ini masuk tak kala Hawa melihat buah, keinginan dunianya, keinginan dagingnya tergoda. Kemudian dia melakukan apa yang diinginkan oleh iblis. Jadi keinginan dunia yang menguasai Hawa pada waktu itu, yang membuat dosa itu masuk dan menjadikan manusia itu berdosa semuanya. Jadi yang menyalibkan Tuhan Yesus adalah dunia dengan keinginannya yang dimulai oleh Hawa yang menginginkan agar dia menjadi seperti Tuhan yang dikatakan oleh si iblis itu. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sini kita melihat bahwa kalau dunia yang menyalibkan Tuhan Yesus, seharusnya segala sesuatu yang dunia ini lenyap daripada kehidupan orang-orang percaya. Seperti yang dikatakan oleh di dalam 1 Korintus 7 ayat 31. Kenapa Tuhan menginginkan supaya keinginan dunia yang menyebabkan dosa ini harus lenyap daripada orang-orang percaya, karena segala sesuatu yang daripada dunia ini akan lenyap. Dan 1 Korintus 7 ayat 31 coba kita baca ya. Coba kita baca. 1 Korintus 7 ayat 31. Bagian C. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Dunia yang kita tahu sekarang dengan segala kemewahannya, dengan segala keadaannya, yang sekarang ini, saudara-saudara, akan berlalu, akan lenyap, kata firman Tuhan. Nah, Tuhan tidak mau kita sebagai orang-orang percaya pun akan mengalami hal yang sama. Jadi siapa yang ikut dalam keinginan dunia, terkutuk oleh Tuhan, tapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kutukan itu ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib pada tubuh Tuhan Yesus. Sehingga dikatakan di sana, terkutuklah orang yang tergantung. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang harus dipikirkan di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya.
dunia dan keinginannya yang selalu mencoba untuk menarik kita seperti Hawa ditarik oleh keinginan dunia dan jatuh di dalam dosa. Itu yang harus kita waspadai dan harus kita jauhi. Sebab apa yang ada di dalam dunia ini akan lenyap. Keinginan dunia, segala kemewahan dunia itu akan lenyap. Dan Tuhan tidak mau kita pun sama dengan dunia ini. Apa sih yang ada di dalam dunia? Yang seringkali menjadi sumber malapetaka bagi kita orang-orang percaya. Yang kemudian kita jatuh di dalam dosa. Mari kita lihat 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16. Apa yang ada di dalam dunia ini? Secara peringkasan dikatakan di sana. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata dan keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ini yang ada di dunia itu semua keinginan mata. Coba bayangkan, pikirkan, renungkan. Ketika Hawa mulai dibujuk oleh iblis di Taman Eden, apa yang pertama dia lakukan? Ketika iblis mengatakan coba lihat. Jadi matanya itu dicoba diarahkan kepada sesuatu yang menarik, buah yang dilarang oleh Tuhan. Ketika mata itu mulai dikuasai oleh buah itu, yang kelihatannya nampaknya bagus, nampaknya manis, nampaknya enak. Demikian juga dosa yang sekarang ini banyak ditawarkan oleh dunia, seperti dikatakan oleh firman Tuhan, yang ada dalam dia ini keinginan mata. Keinginan mata saudara apa? Ya semua yang kelihatannya sepertinya menarik, semuanya jadi enak. Bahkan dikatakan akan menjadikan kita luar biasa, seperti yang dikatakan oleh iblis kepada Hawa. Ketika ia makan buah itu, dia akan menjadi seorang seperti Tuhan. Dosa, keinginan mata yang ditawarkan oleh iblis, yang banyak berserakan dalam dunia ini, seperti itu ketika kita melihat dengan mata kita apa yang dijanjikan oleh iblis dengan dosa itu, segala kehidupan di dunia yang sementara, yang akan lenyap itu, yang akan membawa kita tertarik dan kemudian bertindak sesuatu. Nah, itu yang terjadi sekarang. Yang di dunia ini adalah keinginan mata. Iblis pintar, murah-murah suruh lihat nih. Kalau orang ikut saya melakukan hal-hal seperti ini, lihat nih, jadi kaya. Kalau orang ikut saya, lihat nih, apa yang ia bisa dapatkan. Kehidupan yang mewah. Tampaknya enak, tampaknya baik, tampaknya luar biasa, menarik secara mata dan daging kita. Sebab yang apa dikatakan ini keinginan mata, keinginan tubuh dan hidup dengan jemawa atau keangkuhan hidup dikatakan oleh firman Tuhan. Kehidupan ya tampaknya enak, sepertinya luar biasa seperti yang Tuhan yang iblis janjikan kepada Hawa. Kalau saya makan buah itu, wah, nampaknya luar biasa ya, saya jadi seperti Tuhan. Kalau saya ikut jalan iblis, ikut bujukan iblis, saya akan menikmati tuh hidup-hidup yang seperti hidup dengan jumawa. Mereka yang hidup dalam dosa itu, hidupnya kelihatannya enak tuh. Hidup mobil mewah, kaya raya, kemana-mana mungkin jadi orang yang dihormati. Sepertinya itu. Dan itu yang membawa yang akhirnya ketika kita tertarik
semua perkara-perkara yang ditawarkan oleh iblis yang di dunia ini, kemudian kita mengikuti jalan-jalannya, kita melawan perintah Tuhan, maka kita akan jatuh di dalam dosa. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa itu semua harus disalibkan. Semua itu dosa, semua itu najis, semua itu terkutuk di hadapan Tuhan. Bukan orangnya, tapi dosanya itu yang menjadikan orang tersebut menjadi bagian daripada yang terkutuk itu. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sesuatu yang perlu kita renungkan sekarang. Ketika kita mengatakan salib itu adalah satu aib, satu yang terkutuk, sesuatu yang tidak patut dihindari, patut yang dilenyapkan dari hidup kita. Yang disalibkan itu yang dosa itu, yang terkutuk itu tidak boleh ada. Dan bahkan dalam kehidupan sekarang sebenarnya kita melihat kehidupan orang-orang percaya tentang salib itu, pada fakta dan kenyataan yang kita lihat, ya, salib itu sungguh-sungguh sangat dimuliakan. Ditaruh di depan gereja dengan satu tanda yang sangat besar, salib di puncak gedung gereja, di atas. Kemudian di rumah-rumah kita hiasi semua dengan salib. Sesuatu yang mulia, sesuatu yang diagungkan. Sesuatu yang luar biasa, bahkan dipakai oleh banyak orang, hiasan-hiasan sebagai kalung, sebagai anting. Itu sangat begitu rupa. Bangga, aku orang Kristen, ini gereja Tuhan. Rumahku rumah Tuhan karena ada tanda salib. Tapi pada faktanya orang Kristen sendiri menjauhi salib itu. Tidak mau memikul salib itu. Yang sebenarnya salib itu adalah satu pusat di mana orang-orang percaya harus menaruh semua hal-hal yang berdosa itu di kaki salib. Dibuang dari dalam kehidupan orang-orang percaya, ditaruh di salib. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, banyak sekali sepertinya kontraproduktif, ya, kalau boleh dibilang gitu. Di rumah ada salib, tapi disuruh pikul salib, menanggung salib, tidak mau. Bagaimana menanggung salibnya? Ya begitu, misalnya begini. Saudara-saudara di dalam kehidupan saudara sendiri, ya, ketika saudara disuruh pikul salib, bagaimana pikul salibnya? Pikul salib itu artinya menyangkal semua hal-hal yang duniawi, yang kelihatannya baik menurut dunia, tetapi sesungguh-sungguhnya bagi Tuhan itu harus disalibkan. Apa misalnya? Kembali saya ingin menggambarkan kehidupan anak-anak muda. Anak-anak muda sebagai orang-orang percaya seringkali tidak mau kehilangan teman. Ikut pergaulan, padahal Tuhan bilang jangan bergaul seperti itu. Tetapi karena tidak mau kehilangan teman, dia masuk ke dalam pergaulan itu. Kalau dia mengikuti Tuhan Yesus, salibkan segala keinginanmu. Keinginan anak muda ikut pesta, ikut pergaulan zaman sekarang. Tapi itu Tuhan tidak boleh, itu dosa. Dan ketika anak muda ini mulai tidak mau, salib bagi dia, salibnya apa? Dia mungkin dijauhi teman-teman. Dia mungkin disebut anak muda yang kurang gaul. Mungkin juga ditinggalkan oleh teman-temannya.
Sedih, ya sedih. Tidak punya teman, harus pikul salib, menyangkal diri dari semua hal-hal seperti itu. Pelaku-pelaku bisnis misalnya, dia tidak mau kehilangan kesempatan untuk meraih untung. Dengan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, dia bisa jadi sukses. Tapi dia melakukan hal-hal yang terkutuk, yang seharusnya bagi kehidupan orang-orang percaya. Dan ia kalau melakukan bisnis, seharusnya hal-hal seperti itu dihindarkan. Tapi tak kala ia tidak mau melakukan hal-hal seperti itu yang dilarang oleh firman Tuhan, yang menarik secara duniawi, dia harus pikul salib. Pikul salibnya bagaimana? Pikul salibnya, ya sudah lepasin, biar saya tidak untung, nggak masalah. Karena Tuhan tidak mau itu saya lakukan. Salib menanggung kesempatan untung hilang. Ya nggak apa-apa. Itu salib. Nah, banyak orang-orang percaya seperti itu ketika bisnis dihadapkan keuntungan yang di depan mata. Kalau saya melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, menipu atau memalsukan barang atau dengan apa ya saya bisa dapat untung nih, kesempatan besar. Orang lagi butuh padahal tidak boleh, secara firman Tuhan itu tidak baik. Kalau dilepas berarti rugi. Tapi saya sebagai orang Kristen, ketika saya melihat itu, mau pilih yang mana? Pikul salib atau tinggalkan salib, ambil kesempatan untuk untung, sekalipun itu adalah hal yang terkutuk dan berdosa. Diambil. Nah, saudara-saudara sekalian Tuhan, itu adalah satu hal yang fakta kenyataan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan sekarang. Apalagi di tengah-tengah keadaan dunia yang demikian rupa sekarang ini. Beberapa waktu lalu saya berbicara dengan beberapa teman. Dia mengatakan, Pak Samuel, uang susah. Orang kaya sekarang mau mengelola uangnya supaya uangnya berkembang. Itu kesempatan bisnis banyak yang hilang. Jadi uang dicarinya susah. Dan untuk mendapatkan itu, mereka akan melakukan segala sesuatu, segala perkara untuk mendapatkan uang. Jadi dalam keadaan seperti ini, pasti dunia akan semakin jahat. Jadi orang akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu keadaan dunia. Lebih senang hidup dengan dosa daripada pikul salib, menyangkal diri. Yang sesungguhnya Tuhan mau supaya setiap orang percaya menyalibkan segala keinginan-keinginan dagingnya. Bukan berarti tidak boleh bisnis, bukan berarti tidak boleh bergaul, tidak. Tapi segala keinginan-keinginan yang tidak berkenan kepada Tuhan harus disalibkan. Disalibkan. Tidak boleh ada. Harus kita pandang bahwa itu tidak boleh dilakukan. Namun pada faktanya, orang-orang percaya lebih baik, lebih senang memilih dunia daripada salib Kristus. Kenapa salib itu menjadi lambang termulia bagi orang-orang percaya? Karena hanya lewat itulah segala dosa-dosa yang ada pada diri kita diberikan, ditebus dengan Yesus disalibkan. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ingat sebuah cerita di dalam Alkitab. Ketika Yesus diadili oleh Pilatus. Di situ kita melihat gambaran dunia saat ini. Dan gambaran kehidupan orang-orang Kristen
sekarang. Pilatus mengadili Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dikatakan oleh Pilatus, saya tidak punya bukti bahwa ia bersalah untuk hukuman yang engkau tuntut kepada dia. Apa yang saya harus lakukan? Tetap orang-orang pada waktu itu mengatakan salibkan dia, salibkan dia, salibkan Yesus. Berikan kepadaku Barabas. Inilah kesukaan dunia. Inilah kesukaan orang-orang percaya saat ini. Dia lebih suka dunia, lebih suka dosa daripada Tuhan Yesus. Lebih baik Tuhan Yesus disalibkan. Dosa Barabas bebas. Itu fakta kenyataan banyak orang-orang percaya, bahkan hamba-hamba Tuhan sendiri lebih senang dengan hal itu. Menyalibkan Tuhan Yesus Kristus, membebaskan Barabas, membebaskan dosa di dalam hidupnya berkuasa. Padahal firman Tuhan mengatakan salibkan, salibkan segala keinginan dunia, segala keinginan daging. Nah Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, hati-hati dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di zaman ini khususnya. Mari kita memberikan diri kita agar benar-benar kita diproses oleh firman Tuhan, supaya setiap langkah hidup kita betul-betul kita memahami apa yang harus kita lakukan tak kala kita melihat keadaan dunia, diperhadapkan kepada dunia yang ada. Seperti yang saya katakan tadi bahwa orang-orang percaya pun lebih suka membebaskan Barabas daripada Tuhan Yesus. Kita orang-orang percaya juga sama. Kita lebih senang dengan dosa daripada membiarkan Tuhan Yesus menguasai hidup kita. Bebas dalam hidup kita. Kita lebih senang menyalibkan Tuhan Yesus dan membiarkan dosa merajalela dalam kehidupan kita. Hati-hati saudara-saudara. Mari kita belajar melalui firman Tuhan. Step by step kita akan belajar terus. Ini bagian yang keempat yang ingin saya sampaikan. Dalam satu rangkaian renungan firman Tuhan yang akan membawa kita untuk mengajar kita dari step supaya langkah demi langkah. Supaya hidup kita makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Dosa itu luar biasa saudara-saudara. Mencoba menjerat kita dengan segala tipu daya yang begitu rupa. Sehingga dengan teriakan lantang, dengan begitu dahsyat kita mengatakan, biarkan aku mau korupsi supaya aku jadi kaya. Walaupun aku seorang Kristen, aku menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Aku mengikat Tuhan Yesus dan membiarkan dosa itu menguasai diri kita. Saudara, firman Tuhan mengatakan dalam Galatia pasal 5 ayat 24, barang siapa milik Kristus, mari kita baca ya, Galatia pasal 5 ayat 24. Galatia pasal 5 ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itu keinginan firman Tuhan. Keinginan firman Tuhan, kita harus menyalibkan daging kita dan segala keinginannya yang merupakan hal-hal berdosa yang terkutuk di hadapan Tuhan. Mari kita salibkan. Jangan biarkan dia bebas dalam kehidupan kita. Firman Tuhan menginginkan itu. Dan kalau firman Tuhan menginginkan seperti ini, saya percaya kalau kita semua, ya Tuhan aku mau. Seperti yang Tuhan mau ini. Kita akan diberi kekuatan dan kita akan diberi kemenangan
kita akan dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Sebab setiap firman Tuhan yang difirmankan tidak akan kembali dengan sia-sia. Yang penting bagian kita adalah kita berserah, kita mau, dan kita minta kepada Roh Kudus memberikan kepada kita kekuatan. Supaya kita menyalibkan daging kita dengan segala keinginannya. Bukan berarti kita tidak keingin daging kita makan apa segala macam. Tidak ada lagi, tidak. Tapi semua keinginan-keinginan daging ini dikendalikan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya dikatakan hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Yesus berkuasa dan berdaulat dan mengatur seluruh hidup kita. Jadi bukan dengan kekuatan kita melawan keinginan tubuh kita. Bukan dengan kekuatan kita melawan keinginan hawa nafsu kita. Tapi Kristus, Yesus yang hidup di dalam kita. Roh Kudus yang hidup dalam kita. Makanya Tuhan bilang, hiduplah dalam roh. Maka keinginan daging akan hilang dari hidupmu. Itu Tuhan. Artinya hidup dalam Roh Kudus. Bukan di dalam daging lagi, dalam keinginan kita lagi. Sebab kita ini bukan lagi milik kita. Kita ini milik Yesus. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, mari kita renungkan seberapa jauh kita berjalan sampai hari ini. Adakah kita membiarkan dosa terus hidup dan merajalela dalam hidup kita? Atau hanya sekali-kali aku jatuh. Tapi saya bilang jangan lagi. Jangan sekalipun. Jangan beri kesempatan pada iblis. Jangan berikan kesempatan kepada kuasa kegelapan untuk mencoba sedikit demi sedikit. Mempengaruhi hidupmu. Tidak apa-apa. Cuma sebentar. Tidak apa-apa. Cuma sekali-sekali. Hati-hati. Saudara-saudara, ada satu ilustrasi yang sangat bagus. Yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara. Untuk mengakhiri renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang mengatakan begini. Seorang penulis yang bernama George Mantel, dia pernah menceritakan ada satu daerah di tengah laut yang mempunyai magnet yang luar biasa kuat. Dia menceritakan itu, magnet ini begitu kuatnya sehingga akan menarik semua benda-benda yang di atasnya. Menurut ceritanya dia begini. Jadi ketika magnet itu dilewati oleh kapal, oleh apapun yang terjangkau oleh magnet itu, kapal itu ketika dia masuk dalam daerah magnet itu, pelan-pelan arahnya belok. Tanpa disadari, arah kapal itu belok. Karena begitu kuatnya magnet ini menarik. Sehingga kekuatan motor atau apapun juga yang menggerakkan kapal itu tidak kuat lagi. Pelan-pelan kapal itu belok arah. Dan tanpa disadari, ia akan semakin dekat dengan pusat magnet itu. Dan ketika ia makin dekat, makin keras itu magnet menarik dia. Tanpa bisa ditahan lagi. Tahu-tahu kapal itu dibawa masuk dan diputar-putar oleh magnet ini sebegitu rupa, dibawa oleh arus yang terjadi karena magnet itu. Sehingga bagian-bagian kapal itu jadi rontok berantakan. Demikian cara dosa menarik saudara dan saya. Dengan cara yang halus, bukan dengan cara yang kasar. Seperti Isabel, Daud melihat Isabel mandi dari atas atap rumahnya. Dia melihat itu ada perempuan menarik di sana. Jauh, tertarik,
pelan-pelan di bawah, dimasuk ke dalam istana, jatuhlah Daud ke dalam dosa. Hati-hati saudara, dosa itu nampaknya menarik. Tetapi ketika saudara makin dekat, saudara tidak akan bisa ada kekuatan lagi. Saudara terbawa arus, saudara hancur lebur. Akhirnya saudara binasa. Itu yang dimauin oleh iblis. Pemazmur mengajar kepada kita. Dalam Mazmur 1 ayat yang ke-1. Mari kita baca. Hati-hati. Ya, Mazmur 1 ayat yang ke-1. Mari kita baca. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi, saudara-saudara, orang fasik, berdiri jalan orang berdosa, duduk dalam kumpulan pencemooh, artinya kita ada dengan sumber-sumber dosa. Dekat dengan sumber-sumber dosa. Kata firman Tuhan, jauhi itu. Berbahagia yang tidak berjalan, yang tidak berdiri, dan yang tidak duduk dengan orang-orang yang berdosa. Mari Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, renungkan firman Tuhan ini, supaya ketika kita menghadapi fakta kehidupan kita, di tengah pergaulan saudara, di tengah-tengah usaha bisnis saudara, di dalam rumah tangga saudara, segala apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, jauhi itu. Jangan sampai saudara ditarik begitu rupa dan akhirnya akan hancur berantakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur akan kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar bersama-sama pada pagi hari ini. Bapa, hamba sudah menyampaikan apa yang hamba harus sampaikan dengan segala keterbatasan yang ada. Hamba percaya Roh Kudus tidak akan tinggal diam. Firman Tuhan tidak akan berhenti sampai di sini. Setiap telinga yang sudah mendengarkan pada pagi hari ini, siapapun mereka, Bapa, hamba memohon Roh Kudus akan mengajar mereka lebih jauh, supaya mereka lebih jelas lagi melihat kebenaran firman Tuhan. Bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan harus menyalipkan segala keinginan-keinginan daging kami. Tidak ada kompromi. Kami harus membuang segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan dari dalam kehidupan kami. Dan kami boleh membiarkan Kristus berdaulat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Engkaulah guru agung kami. Ajarlah kami semua. Supaya semakin hari kami semakin berakar di dalam firman Tuhan. Karena hamba percaya Bapa, Engkau mengirim Roh-Mu yang kudus untuk mengajar dan menolong kami, memimpin kami pada segala kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh jemaat. Kalau mereka ada yang hadir beribadah pada pagi hari ini, kemudian mereka mengalami pergumulan-pergumulan di dalam rumah tangga mereka. Tuhan, Engkau juga yang akan melawat mereka dan menolong mereka. Sehingga rumah tangga mereka boleh kembali dipenuhi dengan kehadiran Tuhan. Rumah tangga mereka kembali dipenuhi dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Sukacita daripada Tuhan. Jika ada di antara jemaat yang pada saat ini terbaring sakit, Tuhan, hamba-Mu berdoa, Tuhan akan melawat mereka. Tuhan menyembuhkan mereka. Terima kasih ya Bapa. Demikian juga Tuhan kalau mereka memerlukan hal-hal yang soal ekonomi mereka. Di tengah-tengah pandemi COVID dan ekonomi yang semakin tidak menentu ini. Yang dikatakan semakin sulit.
Tapi kami berpegang teguh kepada firman-Mu. Bahwa Tuhan, Engkau adalah penguasa atas segala sesuatu. Engkau akan bisa menciptakan jalan-jalan baru bagi anak-anak-Mu. Sehingga kehidupan anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Dan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan menolong terus setiap keluarga demi keluarga daripada anak-anak-Mu. Dan juga anak-anak masih kecil dan mereka harus sekolah. Dengan cara yang baru sekarang ini online. Banyak kesulitan yang mereka hadapi, tapi hamba berdoa Tuhan akan tolong mereka. Beri mereka hikmat akal budi. Dan bagi mereka yang bekerja pun, di kantor-kantor di mana Tuhan tutup bungkus mereka dalam segala aktivitas mereka. Setiap jemaat Tuhan, dalam segala aktivitas mereka, jauhkan mereka daripada segala pandemi COVID, bahkan segala penyakit dan segala gangguan-gangguan orang-orang jahat, bahkan dari segala kecelakaan. Lindungi umat-Mu Bapa, peliharakan kami sesuai dengan kasih setia dan janji-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati juga para pelayan Tuhan yang sudah melayani, pemain musik, pemuji, semua yang mengatur akan rekaman ini, Tuhan memberkati mereka. Dan Tuhan juga hamba mau berdoa untuk bangsa dan negara yang saat ini menghadapi kesulitan-kesulitan. Karena banyak gangguan baik ekonomi, baik penyakit, maupun juga rencana-rencana jahat orang menghancurkan negara ini. Tuhan akan melawat, Tuhan menjamah, Tuhan menyingkirkan semua yang tidak baik itu dari bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin, dari Presiden Jokowi sampai dengan pemimpin yang daerah. Berkat dengan rasa takut akan Tuhan, hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan tugas-tugas mereka dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga berkati seluruh jemaat Tuhan yang dengan setia beribadah, dengan setia juga memberikan persembahan-persembahan mereka. Baik persembahan syukur, persembahan perpuluhan atau persembahan lain. Tuhan memberkati dan memeliharakan mereka sebagaimana janji daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan menolong kami sepanjang hari mendatang untuk terus setia iring Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Jemaat yang kasih Tuhan, tiba kita di ujung ibadah ini. Dan marilah semua berdiri, terimalah berkat. Kasih sayang daripada Bapa di sorga, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan, dan sukacita dalam Roh Kudus akan menjadi bagian saudara mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Mari yang percaya katakan, amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan,
kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib Tuhan. Let my soul sing tonight. Sing my soul, my Savior God. May we sing how great You are. How great, how great. Sing my soul, my Savior God. Yes, God. Sing my soul, my Savior God. See how great You are. How great, how great. My Savior God. How great You are. How great Thou How great Tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa.